Perkenalkan, saya Swesti dengan NIM 010. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara untuk tugas mata kuliah Ekonomi Kerakyatan dengan Pak Mariadi yang merupakan salah seorang petani di Dusun Sonosari, Tegal Daton, Brebes, Sleman. Untuk langsung ke pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, selain Pak Mariadi yang menjadi petani penggarap sawah, apakah ada tenaga kerja lain yang juga ikut membantu dalam pengelolaan sawah yang akan dijadikan lahan pertanian? Ada. Itu Tukang megawe. tukang megawe. Oke. Tukang kerja. Nah, sebagai seorang petani, modal apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pertanian? Yo, nah, pari kan tandur yo. Akon wong. Berarti Tanam seluruh orang. jadi seperti misalnya itu lahan, bibit tanaman, alat penunjang, uang, dan lain sebagainya. Bibit unggul tuku sekolah pertanian. Nah, selanjutnya untuk sawah yang digarapi itu merupakan milik sendiri atau sawah orang lain? Orang lain. Nah, jadi kan sawah yang digarapi itu punya orang lain. Nah, untuk biaya pembelian bibit, pupuk, dan lain-lain itu Modal dibeli dengan sendiri. oh iya, dengan Nah, apakah pemerintah membantu dalam penyediaan modal tersebut, misalnya diberikan subsidi untuk pembelian pupuk? Ya subsidi pupuk itu kan nggak disubsidi kan tekannya banyak. Nah, selanjutnya ketika menggarap sawah, dari menanam bibit hingga pemanenan lebih banyak menggunakan tenaga manusia atau tenaga mesin? Tenaga manusia. Tapi tetap menggunakan tenaga mesin. Iya, paling baca kalau dasar. Nah, selain menanam padi, apakah Pak Mariadi ini juga menanam tanaman lain? Setahun sekali tanaman kolong hijau. Terkait pengambilan keputusan mau menanam tanaman apa, itu yang paling berperan dalam pengambilan keputusan tersebut siapa, Pak? Apakah Ya, pemilik penggarap. sawah? Oh, Penggarap. enggak. Nah, kalau untuk pembagian hasil pertaniannya itu bagaimana? Apakah sesuai keinginan si pemilik sawah atau atas dasar kesepakatan bersama? Ya, sekarang kan 64 64. bukan 10. Nah, untuk hasil pertaniannya yang sudah dibagi itu kayak padi, jagung, kacang, dan lain-lain itu apakah kemudian dijual atau dikonsumsi sendiri? Konsumsi sendiri nih padi, jagung ya dijual. Tadi kan untuk yang selain padi itu kan dijual. Nah, faktor utama yang mempengaruhi atau menentukan harga jualnya itu apa saja? Apakah dari si pembeli, kualitas hasil pertaniannya, atau ada faktor lain? Si pembeli sih menentukan harga. Nah, apakah Pak Mariadi ini mendapatkan informasi-informasi seputar pertanian? Kalau iya, informasi tersebut itu didapat dari mana? Dari PPL. PPL. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, permasalahan apa saja yang biasanya dihadapi ketika menggarap sawah? Air masalahnya. Itu paling utama. Selain air itu apakah ada lagi? Enggak. Enggak ada.
Caranya untuk mengatasi permasalahan tersebut itu bagaimana? Dikumpang beli biaya tambah biaya tadi. Nah, selanjutnya apakah di Dusun Sonosari ini terdapat kelompok tani? Nah, apabila iya, apakah Pak Maryadi ini tergabung ke dalam kelompok tani tersebut? Bergabung dalam kelompok tani. Untuk nama kelompok taninya itu apa ya? Mandiri. Kelompok tani mandiri. Nah, anggota kelompok tani tersebut itu berasal dari mana saja ya Pak? Apakah dari satu dusun atau satu pedukuhan atau yang lainnya? 3 dusun. 3 dusun. Itu dusunnya yang dari mana saja? Lodit, Haji. Sonosari, Katisono. Nah, informasi-informasi terkait pertanian yang biasanya Pak Maryadi dapat dari kelompok tani tersebut itu kira-kira apa saja? Ini kalau nggak mau ambil rabuk itu. Nah, biasanya kalau untuk ambil rabuk itu di mana? Jadi apa kita tempat sing nyediake kelompok. Nah, di sini kan di Sanggeran di Butet. Nah, melalui kelompok tani tersebut, apakah kelompok tani ini tuh memberikan penyuluhan, pelatihan atau pendampingan terkait pertanian? Nah, kalau ada biasanya bagaimana dan tentang apa? Enggak ada. Enggak ada. Paling pendampingan dek biyen dek. Itu pendampingannya Jadi cari apa kartu tani kuwi pendampingan. berarti kalau pelatihan tentang pertanian gitu enggak ada ya? Enggak ada. Kartu tani ini biasanya digunakan untuk apa fungsinya? Ngambil rabuk. Enggak tahu. Nah, sepengetahuan Pak Maryadi, apakah kelompok tani tersebut itu bekerja sama dengan koperasi? Kalau iya, biasanya kerjasama tersebut itu meliputi apa saja? Sama koperasi juga. Koperasi itu agar itu Koperasi KUD itu kok? Koperasi Tegal Share. apa jenenge? Oh, nggih. Nah, sekian untuk wawancara pada kali ini. Nah, terima kasih kepada Pak Maryadi yang telah menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara pada hari ini. Nah, terima kasih.